Ya, puji nama Tuhan. Sekalipun di antara jemaat semua ada yang mengalami kelemahan tubuh, tetapi itu tidaklah menjadi penghalang untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan datang menyembah Tuhan di rumah Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini. Dan puji Tuhan atas penyertaan Tuhan lah, maka kita dapat memasuki bulan Februari tahun 2025 ini. Ya jemaat sekalian, saya ingin mengajak jemaat semua untuk kita belajar mendengar firman Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini yang saya pilih dalam Alkitab Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 24, kemudian dilanjutkan ke ayat 41 sampai ayat 42. Saya ingin ajak jemaat semua untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan bacakan ayat yang benar. Nanti bagian ayat 41 itu saya yang bacakan, kemudian jemaat Tuhan bacakan ayat yang ke-42. Ya. Jikalau jemaat Tuhan sudah menemukan kebenaran firman Tuhan ini, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria dengan sukacita dan dengan tidak terburu-buru. Saya bacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan bacakan ayat yang genap. Di ayat yang ke-21, beginilah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat yang ke-41 saya bacakan, kemudian jemaat Tuhan bacakan ayat yang ke-42. Ayat yang ke-41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitaku, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Puji Tuhan, dikatakan berbagai firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya bertema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu datanglah kepada Tuhan Yesus ketika mengalami persoalan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita tidak akan bisa menghindar yang namanya persoalan. Persoalan itu dapat berupa masalah yang berupa penyakit, bisa juga masalah yang lainnya yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, ataupun bisa juga dalam pekerjaan kita dan dalam segala hal apapun. Ya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang sangat lemah. Kita manusia yang sangat terbatas. Oleh karena itu, apakah bisa di antara Bapak Ibu Saudara dan saya menganggap mampu mengalahkan masalah itu atau mampu melewati persoalan itu? Bapak Ibu Saudara, sungguhnya kita manusia yang sangat terbatas. Ketika kita mengalami masalah dan kita berputus asa, dan ketika kita sampai menyerah, maka disitulah bukti kita sangat lemah, dan itulah bukti bahwa kita sangat terbatas. Ya memang
terjadi, yang Bapak Ibu sedang alami, ada yang sedang sakit kan, itu juga adalah sebuah persoalan, itu juga adalah sebuah masalah. Dan tidak hanya sakit penyakit saja, persoalan itu bermacam-macam Bapak Ibu Saudara yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkenan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau membentuk kita, bahwa sekalipun kita mengalami persoalan, Tuhan tidak akan biarkan. Amin. Ya, disitulah cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Disitulah cara Tuhan memproses Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan pada kesempatan saat ini kita akan belajar tentang seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Dia itu adalah seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang memimpin umat Yahudi untuk beribadah kepada Tuhan di rumah ibadah pada zaman itu. Dan Yairus mengetahui bahwa Tuhan Yesus pada zaman itu, pada waktu itu sangat terkenal. Tuhan Yesus itu sangat terkenal, sangat viral Bapak Ibu Saudara pada masa itu, pada zaman itu. Karena Tuhan Yesus terbukti melakukan banyak mujizat. Ya, banyak mujizat kesungguhan ilahi yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebagai bukti Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Ya. Dan Dia menyatakan kebesarannya sebagai Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia ketika Dia berkenan menolong setiap orang yang datang kepada Dia, yang memohon kepada Dia. Dan Yairus adalah satu di antara orang-orang yang mengalami persoalan pada waktu itu, yang datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengalami persoalan, apa persoalan yang Yairus alami pada waktu itu dalam kehidupan keluarganya? Anak perempuan Yairus mengalami sakit yang sangat parah Bapak Ibu Saudara. Yairus sebagai papa, sebagai ayah yang sangat cinta kepada anak perempuannya, tentunya sangat sedih ketika melihat anak yang sangat dia cinta, yang sangat dia sayangi mengalami sakit yang sangat parah. Dan dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat terkenal, yang sanggup menyembuhkan banyak orang sakit. Sehingga itulah yang menjadi motivasi Yairus untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Yairus datang kepada Tuhan, apakah Tuhan menolak dia? Dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari iman Yairus, Bapak Ibu Saudara. Iman Yairus adalah ketika dia mengalami persoalan, dia dengan sengaja, dengan penuh kesadaran memilih untuk datang kepada pribadi yang tepat dan benar, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menolak Yairus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, coba kita sama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal 5 di ayat yang ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, yaitu dengan Yairus, sebagai respon bahwa Tuhan Yesus tidak menolak permohonan Yairus. Bapak Ibu Saudara, Yairus meyakini bahwa Tuhan Yesus dengan kuasanya yang terbesar, kuasa yang sempurna, yang pasti bisa menyembuhkan anaknya yang sakit parah pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus dengan penuh kasih, dia bersedia untuk menolong Yairus. Dia bersedia pergi bersama dengan Yairus menuju ke rumahnya, diikuti oleh orang-orang banyak pada waktu itu, karena banyak orang yang juga memohon pertolongan Tuhan Yesus, tidak hanya Yairus saja, Bapak Ibu. Dan ini juga motivasi buat Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa kita perlu datang kepada Tuhan Yesus ketika kita mengalami persoalan. Dan saya ingin bagikan 2 poin Bapak Ibu Saudara lewat kehidupan rohani seorang Yairus. Yang pertama, kita perlu tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, karena itulah yang Yairus lakukan dalam ayat yang ke-22. Yairus datang kepada
sampai tersungkur di depan kaki Yesus. Itulah bukti Yairus dengan kerendahan hati. Dia menyadari dia manusia yang sangat lemah, dia sangat terbatas, dan dia tidak sanggup menolong anak perempuannya yang sedang sakit parah pada waktu itu. Dengan kerendahan hati, sampai dia mengekspresikan kerendahan hatinya, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus itu artinya berlutut, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yairus, dia dengan segenap hatinya, dengan sungguh-sungguh, dia berlutut di kaki Tuhan. Dia memohon dengan sangat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami persoalan yang berat, Bapak Ibu, saking beratnya, tersungkurlah Bapak Ibu kalau perlu. Berlututlah di kaki Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sama seperti yang dilakukan Yairus ini. Sebagai bukti kita merendahkan diri kita, kita mengaku kita lemah. Mari kita meneladani Yairus. Dia tersungkur di hadapan kaki Tuhan dengan kerendahan hati, dengan segenap hatinya, dengan penuh kerendahan hati. Dia berlutut di kaki Tuhan Yesus memohon pertolongan Tuhan. Dan tidak sampai dalam poin yang pertama ini. Poin yang kedua, Yairus memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita perlu dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, memohon pertolongan Tuhan. Jikalau kita ingin Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, kalau kita ingin Tuhan memberikan jalan keluar setiap persoalan hidup kita, marilah kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dilakukan Yairus dalam ayat 23, dia memohon dengan sangat. Kata dengan sangat ini adalah dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Dia yakin 100% dengan imannya bahwa Yesus sanggup menolong dia. Makanya dia dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Tuhan. Dengan cara apakah kita memohon pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi persoalan hidup kita sekarang ini, Bapak Ibu? Kita perlu seperti Yairus, kita menjumpai Tuhan. Kita yang datang kepada Tuhan, kita yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita yang cari Tuhan. Itulah caranya. Kalau dalam kehidupan pribadi, mari kita mulai dengan sengaja lewat berdoa, Bapak Ibu. Itulah usaha iman kita untuk mendekat kepada Tuhan, untuk menjumpai Tuhan, membawa persoalan hidup kita. Inilah hal yang benar di mata Tuhan, Bapak Ibu, yang Tuhan harapkan. Bukan mencari pertolongan di luar sana yang bukan Tuhan Yesus, yang bukan kuasa Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen di zaman sekarang ini, marilah yang pertama kali kita lakukan ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami masalah hidup yang berat, kita datang kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Lewat doa pribadi. Bangun persekutuan doa pribadimu, Bapak Ibu Saudara, kepada Tuhan dengan tekun. Tadi kitab Roma pasal 12 ayat 12 yang Bapak Ibu Saudara bacakan yang menjadi petunjuk baru mengatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kemudian apa lagi? Sabarlah dalam kesesakan. Ketika kita mengalami persoalan yang begitu menyesakkan kita, yang kita rasa sangat berat, bersabar, Bapak Ibu. Bersabarlah dengan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dalam Roma pasal 12 ayat 12, yang ketiga adalah apa? Bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Inilah yang saya maksudkan dengan kita menjumpai Tuhan lewat berdoa. Ketika kita memohon pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara,
Bangunlah persekutuan doa secara pribadi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan tekun. Kita harus melakukan itu dalam kehidupan pribadi kita secara tekun setiap waktu Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah itu dengan setia Bapak Ibu. Karena itulah cara Bapak Ibu untuk menjumpai Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Dan itu juga adalah cara Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara lemah kan. Bapak Ibu Saudara juga menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara sangat terbatas kan. Maka Bapak Ibu datang kepada Tuhan lewat doa. Berdoa secara pribadi itu langkah awal dulu yang Bapak Ibu Saudara yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah Bapak Ibu Saudara boleh minta hamba Tuhan untuk mendukung Bapak Ibu dalam doa. Yang penting start langkah awalnya Bapak Ibu sudah lakukan yaitu apa? Doa pribadi. Dan doa pribadi ini tidak cukup satu kali Bapak Ibu, tapi harus berkali-kali dengan tekun Bapak Ibu. Doa pribadi itu yang harus Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu langkah awal berdoa. Perbanyak doa ya Bapak Ibu Saudara di tahun 2025 ini. Bangun persekutuan doa pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu. Lakukanlah itu dengan tekun di sepanjang tahun 2025 ini. Karena itulah cara kita untuk melekat kepada Tuhan. Itulah cara kita untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Itulah cara untuk kita selalu dapat menjumpai Tuhan. Dan doa ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa lakukan setiap waktu, di mana saja, kapan saja Bapak Ibu Saudara. Doa pribadi itu perlu kita tingkatkan Bapak Ibu. Kita lakukan dengan tekun di tahun 2025 ini. Jangan kendor ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan kendor dalam doamu. Teruslah tingkatkan doa kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena doa adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau cepat-cepat berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, ada waktunya. Kapan? Ketika kita meninggal dunia. Itulah kesempatan kita bertemu Tuhan Yesus secara langsung. Kalau sekarang kan di dunia yang kita tempati sekarang ini kan kita tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus secara tatap muka langsung kan Bapak Ibu. Tidak seperti saya yang bisa secara tatap muka langsung menjumpai Bapak Ibu sekarang ini di rumah Tuhan ketika kita beribadah bersama-sama sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sedetik pun karena Dia Allah Immanuel. Dan oleh karena itu, marilah kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kita selalu datang kepada Tuhan. Pada hari Minggu, marilah kita datang ke rumah ibadah, ke rumah Tuhan ini, ke gedung gereja ini. Karena hari Minggu adalah hari khusus untuk kita datang beribadah pada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus, menjumpai Tuhan Yesus. Dan ketika kita keluar dari gereja ini, Bapak Ibu Saudara juga perlu untuk menjumpai Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu, lewat doa pribadi. Sampaikanlah semua pengharapan, semua permohonan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Apa yang Bapak Ibu harapkan, apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan di tahun 2025 ini, sampaikanlah kepada Tuhan Yesus lewat doa pribadi. Begitu juga anak muda, apa yang menjadi pengharapan kalian di tahun 2025 ini? Bagi kalian yang masih menjalankan pendidikan, bagi kalian yang menjalankan pekerjaan, sampaikanlah kepada Tuhan Yesus lewat doa secara pribadi dengan tekun. Sampaikanlah, karena Dia, yaitu Tuhan Yesus, Dia memberikan yang sempurna, memberikan yang terbaik kepada kita yang berharap, yang mengandalkan Dia dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dilakukan oleh Yairus. Dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita bisa temukan dalam ayat yang ke-41. Ketika Tuhan Yesus memegang tangan anak Yairus, yang sebenarnya Bapak Ibu, anak Yairus itu sudah meninggal dunia karena mengalami sakit yang parah. Tetapi karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, Dia sanggup membangkitkan orang mati. Maka ketika Tuhan Yesus memegang tangan anak perempuan Yairus yang sudah meninggal karena mengalami sakit yang parah, Tuhan Yesus berkata, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak,
Aku berkata kepadamu, bangunlah. Dalam ayat yang ke-42, kebesaran Tuhan Yesus dinyatakan. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Disitulah kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dia sanggup menolong, dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memulihkan. Tidak sia-sia Yesus memohon pertolongan Tuhan. Dan oleh karena itu, tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara berdoa menyampaikan pengharapan kepada Tuhan. Bersabarlah Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, mungkin hari ini atau mungkin hari esok Tuhan belum jawab, tetapi percayalah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik, di mana Tuhan akan menjawab, mengabulkan permohonan doa Bapak Ibu Saudara tepat pada waktunya, yang mendatangkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang saya dapat memberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus dengan tekun menjumpai Tuhan Yesus, tekun datang kepada Tuhan Yesus lewat ibadah yang kita laksanakan di gereja kita ini, dan lewat doa kita kepada Tuhan Yesus secara pribadi yang perlu kita lakukan dengan tekun. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh melihat kebesaran kuasa-Mu yang dinyatakan lewat peristiwa anak Yairus yang mengalami sakit yang parah sampai meninggal dunia. Tetapi karena Yairus dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkenan mengabulkan permohonan Yairus, sehingga anaknya yang sangat dia cinta, yang sangat dia sayangi, Tuhan Yesus bangkitkan, Tuhan Yesus hidupkan kembali. Dan itu adalah bukti kebesaran kuasa Tuhan Yesus yang sangat sempurna. Dan tidak sia-sialah Yairus memohon pertolongan kepada-Mu Tuhan. Dan kami imani, kami percaya bahwa kami pun tidak sia-sia berdoa kepada Tuhan Yesus, menyampaikan permohonan, menyampaikan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya lewat firman Tuhan ini, iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, agar kami semakin lebih sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, dan selalu tekun datang kepada Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, dan tekun mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal dan dalam keadaan apapun yang kami alami dalam hidup kami setiap hari. Karena kami menyadari ya Tuhan, bahwa di luar Tuhan Yesus, tanpa Tuhan Yesus, kami sesungguhnya sangat lemah dan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, ingatkanlah kami selalu, untuk kami selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan Yesus dan hidup menghormati Engkau dan hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh diberkati kami pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, sumber pengharapan kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya, sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalq langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada WL saya persilakan.